Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi kalian semua. Oh ya, berhubung kalian dapat menonton video ini, sepatutnya kalian dapat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberi nafas dan hidup di dunia ini. Oleh sebab itu, mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua hingga detik ini. Sebelum itu, perkenalkan, nama aku Novaldi Rizky Saputra dari kelas 11 MIPA 1 nomor absen 23. Di sini aku mau menjelaskan tentang gerakan pemberontakan terhadap negara di masa kini. Sebelum itu, teman-teman tahu gak apa arti atau maksud dari kata pemberontakan itu sendiri? Menurut Wikipedia, pemberontakan adalah penolakan terhadap suatu otoritas atau kekuasaan yang ada. Dan pemberontakan dapat terjadi dalam beberapa bentuk, mulai dari pembangkangan sipil, pembangkangan militer terhadap komandan dan negaranya, dan juga demonstrasi hingga kekerasan terorganisir yang berupaya untuk menjatuhkan atau melengsarkan otoritas yang ada. Dan juga teman-teman, di Indonesia itu ada sekitar 3 faktor utama penyebab terjadinya pemberontakan itu. Yang pertama, adanya konflik ideologi. Yang kedua, adanya konflik kenegaraan atau sistem pemerintahan. Yang ketiga, adanya konflik kepentingan atau ketentaraan. Dan asal teman-teman tahu, pemberontakan itu terjadi sudah cukup lama dan tidak hanya terjadi di Indonesia, namun hampir di seluruh negara di dunia pernah mengalami yang namanya peristiwa pemberontakan. Jadi di sini aku mau menyebutkan sekitar 5 pemberontakan yang ada di dunia. Yang pertama ada kudeta Thailand pada tahun 2006 di Thailand. Dan yang kedua ada pemberontakan Wat Tyler atau pemberontakan petani di Inggris. Dan yang ketiga ada pemberontakan G30 SPKI di Indonesia. Dan yang keempat ada pemberontakan GAM atau Gerakan Aceh Merdeka di Indonesia. Dan yang kelima ada pemberontakan Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia di Indonesia tentunya. Dan masih banyak lagi lainnya. Oh ya, di sini aku mau menjelaskan juga atau menyebutkan juga salah satu contoh tindakan pemberontakan terhadap negara di masa kini. Yaitu salah satu tindakannya itu adalah demonstrasi atau unjuk rasa. Jadi tujuan dari adanya demonstrasi atau unjuk rasa tersebut berupaya untuk menyampaikan aspirasi rakyat kepada para petinggi negara agar dapat mengevaluasi kinerja yang buruk dan dapat memajukan negara lebih baik. Dan juga untuk di Indonesia sendiri itu sudah terjadi beberapa kali masalah atau peristiwa demonstrasi atau unjuk rasa ini. Yang terbaru adalah peristiwa demonstrasi penolakan RUU Cipta Kerja pada bulan Oktober 2020 yang lalu oleh para buruh, mahasiswa hingga elemen-elemen lainnya yang berbondong-bondong mendatangi Istana Negara, DPR RI, ataupun kantor-kantor DPR di seluruh Indonesia. Dan teman-teman, asal kalian tahu, jadi demonstrasi atau unjuk rasa itu ternyata juga sudah diatur dalam sebuah pasal dan juga ada aturannya sendiri loh. Jadi di sini aku mau menjelaskan tentang salah satu pasal yang menjelaskan tentang masalah demonstrasi tersebut. Jadi pasal demonstrasi tersebut terdapat pada pasal 8 pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum yang berbunyi masyarakat berhak berperan secara bertanggung jawab untuk
berupaya agar penyampaian pendapat di muka umum dapat berlangsung secara aman, tertib, dan damai. Oleh sebab itu, memang kita itu boleh ikut demo, tapi harus ikut aturannya yang tertera. Jangan melakukan kekerasan yang anarkis, yang barbar. Dan juga jangan sampai merusak fasilitas negara. Karena pada demo penolakan RUU Cipta Kerja yang lalu itu awalnya demonstrasi itu berjalan lancar tanpa adanya kendala dan damai. Namun ada beberapa orang tak bertanggung jawab yang kemungkinan besar itu menjadi provokator, membuat amarah para pendemo itu naik dan membuat merusak fasilitas negara. Salah satu bukti rusaknya yaitu terbakarnya 18 halte bus Transjakarta dan masih banyak lainnya. Dan juga kita itu tetap harus mematuhi protokol kesehatan, apalagi di masa COVID-19 seperti saat ini. Dan juga kemungkinan besar masalah itu terjadi karena adanya seorang provokator di dalam kerumunan orang tersebut yang bukan dari buruh ataupun mahasiswa. Dan bisa juga karena adanya berita hoax atau berita bohong yang dapat mengadu domba antara rakyat dengan pemerintah agar rakyat tidak percaya lagi dengan pemerintah. Indonesia sendiri itu menganut sistem pemerintahan yang demokrasi, yang berarti bahwa rakyat itu sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Jadi gini, kita bahas sekilas tentang demonstrasi penolakan RUU Cipta Kerja tersebut. Jadi mereka itu berdemo karena rumornya itu isi dari RUU Cipta Kerja tersebut lebih mementingkan investor ketimbang para buruh. Dan juga oleh itu masalah tersebut sempat disorot oleh media internasional, salah satunya dari Bank Dunia. Dari demo itu kita dapat simpulkan bahwa setiap demo itu pasti ada penyebabnya, ya kan namanya juga demo. Pasti ada tujuan untuk menyampaikan aspirasinya. Dan untuk demo penolakan RUU Cipta Kerja ini alasannya yang pertama itu katanya adanya rasa ketidakadilan dan ketimpangan dari ideologi negara Pancasila, tepatnya Pancasila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena para buruh dan beberapa elemen lainnya itu merasa dirinya itu dirugikan dan adanya rasa ketidakadilan atas terciptanya dan disahkannya RUU Cipta Kerja ini oleh DPR RI. Dan memang para pendemo, buruh, mahasiswa, dan elemen-elemen lainnya itu telah memenuhi hak warga negaranya yang tertuang pada pasal 28 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya, ditetapkan dengan undang-undang. Oleh sebab itu, kita sebagai warga negara yang baik itu harus mematuhi aturan yang sudah tertera pada sebuah pasal atau aturan tak tertulis lainnya. Dan yang terpenting kita jangan sampai terpancing emosi dan juga terpancing berita hoax atau berita bohong tersebut, karena dapat memperkeruh dan mempericu suasana, dan itu juga membahayakan negara itu tersendiri. Sekian dari yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Dan semoga apa yang saya katakan ini
dapat bermanfaat bagi kalian semua. Dan juga maksud saya kalian itu mengerti apa yang saya jelaskan. Dan bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.